Indonesia tetaplah pilihan Korea Selatan dalam proyek pesawat siluman KF-21 Boramae. Proyek pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae bukanlah proyek yang lancar-lancar saja. Proyek pertahanan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ini dinilai Indonesia kurang memuaskan dari segi poin-poin perjanjian yang akan didapatkan Indonesia dari proyek pesawat siluman generasi 4,5 tersebut. Sedangkan Korea Selatan menilai Indonesia partner yang ribet dan berbelit-belit. Pasalnya, sebagai mitra utama, Indonesia belum melunasi 20% share cost biaya proyek sebesar 1,7 triliun won dari total biaya sebesar 8,8 triliun won. Pihak kita malah beberapa kali melakukan penundaan dan negosiasi ulang. Tapi, meskipun terkesan ribet hingga menemui jalan buntu, Korea Selatan tetap memilih Indonesia sebagai partner utama proyek pesawat KF-21 Boramae. Kenapa demikian? Kita mulai dari sebab berbelit-belitnya proyek ini dulu ya. Tarik ulur penundaan tersebut terjadi karena Indonesia dan Korea Selatan masih menemui jalan buntu pada perundingan terkait transfer teknologi, pembiayaan, dan spesifikasi pesawat. Bukan tanpa alasan, Indonesia meminta perundingan ulang, meskipun alasan utama yang disampaikan pemerintah Indonesia atas penundaan ialah perlambatan ekonomi dalam negeri akibat pandemi. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan teknis penyebab terjadinya perundingan alot dan penundaan oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya, 1. Indonesia hanya mendapatkan satu prototipe pesawat. 2. Indonesia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk para teknisi yang dikirim untuk menyerap teknologi pesawat. 3. Korea menentukan batasan umur bagi teknisi Indonesia yang terlibat dalam proyek ini. 4. Indonesia tidak mendapatkan transfer teknologi dari 9 teknologi canggih dalam pesawat tempur siluman ini. 5. Korean Aerospace Industry selaku pengembang utama yang ditunjuk oleh pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan berbagai industri pesawat di Amerika, sehingga Indonesia tidak sembarangan bisa mengakses teknologi pesawat ini, karena Amerika Serikat membatasi Indonesia untuk memiliki teknologi sensitif alutsista mereka. Berdasarkan itu, wajar pemerintah Indonesia kurang senang dengan proyek ini. Dianggap ribetlah pula ya proyek ini ya. Hingga pemerintah Indonesia pun kembali nego untuk menurunkan biaya urunan proyek hanya 15% saja. Di tengah kondisi demikian, Januari 2023 kemarin, Kementerian Pertahanan tetap memastikan keberlanjutan proyek kerjasama tersebut. Perlu diketahui juga bahwa pengembangan pesawat ini ada 3 tahap, antara lain 1. Teknologi Development Phase 2. Engineering and Manufacturing Development Phase 3. Production Development Phase. Tahun 2026, Korea Selatan dijadwalkan merampungkan tahap kedua, Engineering and Manufacturing Development Phase, dan meminta Indonesia untuk segera melunasi biaya proyek sebelum tahun tersebut. Sebelum masuk tahap ketiga, Production Development Phase, di mana Indonesia berhak memproduksi pesawat itu sendiri dengan prosedur sesuai perjanjian. Di sini, terlihat Korea Selatan tetap memilih Indonesia sebagai partner pengembangan pesawat generasi 4,5 ini, dengan tetap membuka dialog perundingan. Kendala terbesar Indonesia pada proyek ini ialah adanya teknologi Amerika pada pesawat siluman tersebut. Korean Aerospace Industry selaku kontraktor utama pengembang KF-21 Boramae sudah lama bekerja sama dengan pemain industri dirgantara Amerika seperti Boeing dan Lockheed Martin. Nah, ini yang membuat Indonesia cukup sulit mendapatkan alih teknologi pesawat generasi 4,5. Dan hal ini pula yang seolah sedang dikonfromikan oleh Korea Selatan. Nah, setelah mengetahui latar belakang kenapa Indonesia kerap melakukan penundaan dan negosiasi ulang, sekarang kita mengetahui alasan kenapa Korea Selatan tetap memilih Indonesia sebagai partner utamanya. Karena Indonesia sangat mungkin menjadi base utama penjualan pesawat tempur KF-21 Boramae di luar Korea Selatan.
Indonesia yang posisinya strategis di Asia Tenggara diharapkan menjadi tempat produksi untuk memenuhi pesanan di negara-negara ASEAN dan sekitarnya. Selain itu, Indonesia yang memiliki pengalaman di industri dirgantara melalui PT Dirgantara Indonesia menjadi nilai tambah penting bagi Korea Selatan, sehingga diharapkan Indonesia mampu memproduksi pesawat siluman sesuai spesifikasi. Intinya, posisi strategis Indonesia sangat penting bagi keberlangsungan bisnis pesawat tempur Korea Selatan, khususnya KF-21 Boromai. Mengingat proyek ini ialah proyek pertahanan terbesar dan termahal yang pernah digarap oleh dalam negeri Korea Selatan. Makanya, Korea Selatan tetap berkolaborasi dalam hal pertahanan seperti penyediaan kapal selam kelas Changbogo, penyediaan pesawat tempur latih T-50, dan pesawat latih KT-01, karena Indonesia ialah prospek besar bagi industri alutsista pertahanan Korea Selatan. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian? Apa merasa puas dengan proyek pesawat tempur KF-21 Boromai? Atau malah merasa kita cuma dijadiin cabang dealer aja sama Korsel? Ya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Stay tune terus di Mantan Wibu.